Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda pelatihan kali ini, kita akan membahas terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, terutama dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun materi pembahasan kita yang nantinya akan kita diskusikan bersama hari ini adalah satu, terkait dengan pengertian identifikasi bahaya. 2. Terkait dengan pengertian penilaian risiko. 3. Metode identifikasi bahaya. 4. Metode penilaian risiko. 5. Pengendalian risiko. 6. Praktek pembuatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Baik, di perjumpaan pertama kemarin pada saat pembahasan dasar-dasar K3, kita telah membahas terkait dengan apa sih itu bahaya. Namun dalam hal ini kita akan membahas bagaimana cara kita nanti melakukan identifikasi bahaya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya identifikasi bahaya itu adalah suatu proses untuk menemukan seluruh potensi bahaya yang ada pada suatu aktivitas dari lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja itu sendiri. Identifikasi bahaya merupakan proses untuk menemukan. Jadi dalam hal ini apabila Anda diminta untuk melakukan identifikasi bahaya, artinya Anda harus mencari tahu bahaya itu apa, di mana, ada pada siapa, ya. Kemudian dalam hal ini proses menemukan suatu potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu bisa dikenali dari 3 hal. Pertama dari lingkungan kerja, kedua dari peralatan bekerja, dan yang ketiga dari pekerja itu sendiri. Lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja. Jadi dia bisa berupa kondisi, bisa berupa aksi, bisa berupa orang lain, atau bisa berupa lingkungan murni. Peralatan itu bisa berupa perkakas maupun alat-alat besar yang digunakan oleh pekerja, yang biasanya memiliki potensi-potensi terhadap penggunaan energi listrik, potensi-potensi terhadap energi mekanik, potensi energi potensial, dan lainnya. Sedangkan pekerja itu adalah pekerja itu sendiri atau pelaku pekerjaan itu sendiri, di mana pekerja itu biasanya juga merupakan sumber dari bahaya. Karena pekerja memiliki kecenderungan untuk bisa melalaikan suatu aktivitas dan dia bisa mengalami human error. Oke, coba kita perhatikan dari gambar yang ada di slide ini, kita perhatikan di situ ada orang yang sedang melakukan proses penggerindaan. Nah, apabila kita diminta untuk menyebutkan sumber bahaya atau bahaya yang ada pada pekerjaan tersebut, kita bisa lihat kondisi lingkungan daripada gambar tersebut. Oke, kondisi lingkungannya cukup bersih, kondisi lingkungannya cukup rapi dalam gambar tersebut, tidak ada hal-hal yang kemungkinan membahayakan. Yang kedua, kita lihat dari peralatan, standar peralatan yang digunakan. Proses tersebut adalah proses menggerinda. Kita lihat alat yang digunakan untuk menggerinda, apakah cukup safe atau cukup aman. Nah, di situ kita lihat dari peralatan gerinda tersebut terdapat energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan gerinda, sehingga energi listrik itu termasuk dalam salah satu contoh bahaya. Kemudian ada energi kinetik atau putaran yang keluar dari mata gerinda yang dia memutar. Itu juga merupakan sumber bahaya. Kemudian juga ada percikan-percikan api ya, yang keluar dari putaran roda gerinda tersebut, sehingga itu juga termasuk bahaya. Itu contoh-contoh bahaya yang ada di lingkungan dan juga dari peralatan. Sedangkan kalau kita lihat dari posisi si pekerja sendiri, posisi pekerja itu dia pada posisi yang tidak ergonomis atau pada posisi yang nanggung, sehingga dia bisa mengalami low back pain atau penyakit yang diakibatkan dari posisi yang tidak
ergonomis. Secara pekerja itu sendiri dalam hal penggunaan alat pelindung diri masih belum di-cover dengan menggunakan helm safety atau helm keselamatan, sehingga masih ada kecenderungan untuk bisa mendapatkan resiko yang bisa berimbas pada kepalanya. Nah, ini disebut dengan identifikasi bahaya. Oke, secara umum jenis-jenis bahaya itu dibedakan menjadi beberapa hal. Apabila kita menilai jenis bahaya itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, rata-rata digolongkan menjadi 5 saja, diantaranya yaitu faktor fisik, faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Bahaya-bahaya fisik itu diantaranya adalah bahaya-bahaya umum yang bisa dirasakan langsung oleh fisik kita. Nah, diantaranya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada suhu, kemudian juga ada iluminasi atau pencahayaan, ada kebisingan, dan juga ada getaran. Nah, ini lebih lengkapnya terkait dengan bahaya fisik bisa dilihat di lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kemudian ada bahaya radiasi. Radiasi ini jenisnya ada banyak, terutama dalam hal ini radiasi ada radiasi pengion atau radiasi ionisasi dan ada radiasi non-ionisasi. Rata-rata yang paling banyak ada di tempat kerja adalah radiasi non-ionisasi yang muncul dari pekerjaan tukang las, di mana dia saat mengelas itu menghasilkan cahaya yang sangat terang dari busur lasnya. Itu adalah radiasi non-ionisasi. Sedangkan radiasi ionisasi itu muncul dari aktivitas radiografer, kemudian juga aktivitas dalam pengecekan hasil pengelasan. Kemudian ada bahaya berupa zat kimia atau bahaya kimia, di mana bahaya kimia ini dibedakan menjadi 3 bentuk, Ada bentuk padat, bentuk cair, dan juga bentuk gas. Kesemuanya itu merupakan bahaya yang bisa menimbulkan risiko yang serius bagi manusia. Bahaya-bahaya kimia di sini ditentukan berdasarkan standar baku, apakah dia terlampaui atau tidak. Juga ditentukan oleh NAB, nilai ambang batas, ditentukan juga dengan nilai PSD, atau paparan singkat diperkenankan. Nah, itu adalah bahan kimia. Lengkapnya terkait dengan bahan kimia ini juga bisa dilihat dalam lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya biologi. Bahaya biologi itu adalah bahaya yang muncul dari makhluk-makhluk atau organisme-organisme yang ada di dunia ini, yang ada di tempat kerja. Di antaranya bisa ke virus, bisa bakteri, kemudian bisa serangga, bisa hewan-hewan buas ataupun yang lainnya, yang dia sebenarnya adalah makhluk hidup. Kemudian yang lain adalah bahaya ergonomi. Ergonomi itu adalah ilmu yang pelajari tentang kesesuaian antara tempat kerja, kesesuaian antara peralatan kerja dengan tubuh manusia. Jadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara bentuk tubuh manusia dengan suatu peralatan, maka dikatakan itu tidak ergonomis atau itu masuk dalam bahaya ergonomi. Sedangkan yang kelima adalah bahaya psikologi. Kita tahu bahaya psikologi ini adalah bahaya yang mengancamnya kepada jiwa seseorang. Psikologi ini biasanya muncul dalam bentuk tekanan kerja, terus kemudian iklim kerja di tempat kerja, serta juga kondisi lingkungan kenyamanan yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Nah, diantaranya dari beberapa hal tersebut biasanya akan cenderung menghasilkan stres kerja. Oke, itu jenis-jenis bahaya. Kemudian selanjutnya terkait dengan penilaian resiko. Resiko, di mana dalam dasar ketiga kemarin kita sudah membahasnya, resiko itu adalah kombinasi antara nilai kemungkinan dan juga konsekuensi dari suatu kejadian.
di mana resiko ini akan terjadi ya apabila ada bahaya-bahaya yang tidak dapat dikendalikan. Identifikasi resiko atau penilaian resiko itu adalah suatu proses untuk menganalisa tingkatan resiko dari suatu aktivitas berdasarkan kemungkinan dan juga konsekuensinya. Jadi, dalam hal ini, pada saat penilaian resiko, kita nanti diminta untuk bisa mengkategorikan resiko, apakah resiko itu masuk dalam resiko rendah, masuk dalam resiko sedang, atau masuk dalam resiko tinggi. Dasar yang kemudian kita gunakan dalam penilaian risiko ini ke ASNZS 4360 tahun 2004. ASNZS ini adalah Australia New Zealand Standard. Ini sama saja bisa kita gunakan dalam penilaian risiko. Nah, dalam penilaian risiko ini perlu kita ketahui adanya metrik risiko atau risk metric. Di mana risk metric ini kembali ke pengertian risiko, di mana dia terdiri dari label kemungkinan dan juga label konsekuensi. Nah, label kemungkinan di dalam standar yang kita gunakan, di sini kita contohkan, kita kembangkan melalui 5 bagian, yaitu kita namai dengan A, B, C, D, E. Sedangkan konsekuensi kita juga bagi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, untuk resikonya sendiri itu adalah garis pertemuan antara nilai kemungkinan dan juga nilai konsekuensi. Nah, dibagi menjadi E, H, M, dan L. E itu adalah extreme risk, H itu adalah high risk, M itu moderate risk, L itu low risk. Di mana dalam hal ini, apabila suatu pekerjaan dikategorikan extreme risk, artinya resikonya sangat tinggi, maka dalam hal ini pekerjaan tersebut memerlukan penanganan yang serius atau tindakan yang harus dilakukan saat itu juga. Sedangkan high risk itu adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, dia memerlukan perhatian dari senior manajemen atau tingkatan manajemen ke atas untuk dapat dikendalikan. Sedangkan moderate risk itu adalah risiko menengah yang harus ditentukan dengan penanggung jawab yang sesuai. Sedangkan low risk adalah pekerjaan yang dapat dikendalikan dengan prosedur rutin. Sehingga dalam hal ini, apabila suatu pekerjaan dikategorikan ekstrim, high, atau moderate, itu pekerjaan masih belum boleh dilakukan. Pekerjaan dilakukan hanya dalam kondisi low risk atau pada posisi yang memang di situ aman. Oke, apa sih kemungkinan yang dikategorikan A sampai E dan juga konsekuensi 1 sampai 3? Di situ diantaranya dijelaskan bahwasanya dalam label kemungkinan, apabila suatu kejadian setiap kali dilakukan itu selalu terjadi, maka dikategorikan A. Apabila kejadian itu terjadi dalam tataran 50%, itu dikategorikan B. Sedangkan apabila kejadian tersebut terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun dia masih tergolong sering, itu termasuk dalam tingkatan C. Apabila suatu kejadian itu terjadi pada beberapa kondisi tertentu saja, namun sebenarnya masih kecil sekali kemungkinan, maka dikategorikan D. Sedangkan apabila suatu kejadian itu sangat jarang terjadi, maka dikategorikan E. Contoh dalam label kemungkinan ini misalkan, ada seseorang yang bekerja di atas ketinggian. Dia bekerja di atas pijakan atau scaffolding, yaitu pekerjaannya adalah mendirikan scaffolding atau mendirikan perancah. Mereka bekerja setiap hari seperti itu. Namun dalam record kecelakaan yang ada di perusahaan, pekerjaan tersebut ternyata setiap kali mendirikan scaffolding belum tentu mereka terjatuh. Setiap kali mendirikan scaffolding, mereka belum tentu terjatuh. Dan kejadian terjatuh hampir sangat kecil sekali. Dalam 1 tahun belum tentu ada 1. Maka dalam hal ini di label kemungkinan bisa kita tulis D atau E. Karena sangat kecil kemungkinannya. Lagi, bila
kita lihat atau kita perhatikan kemungkinan terpeleset pada seseorang yang tugasnya sehari-hari adalah mengepel lantai. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kali ngepel lantai dia selalu terpeleset? Tidak. Apabila tidak, berarti bukan A. Apakah dia setiap kali ngepel dalam peluang 50% dia akan terpeleset? Tidak juga. Apakah dia akan terpeleset pada kondisi tertentu? Jarang juga. Apakah dia sangat jarang terjadi kejadian terpeleset pada orang yang ngepel lantai? Oh iya. Maka bisa kita katakan orang yang ngepel lantai itu memiliki tingkatan kemungkinan D terhadap kejadian terpeleset. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan penjelasan tentang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu risiko. Jadi, konsekuensi ini berupa cedera, berupa kematian, berupa kerusakan, atau berupa pencemaran. Di antaranya dia digolongkan menjadi poin 1, yaitu tidak signifikan apabila tidak ada cedera sama sekali. 2, itu minor, yaitu apabila kejadian tersebut mengakibatkan seseorang mengalami luka yang membutuhkan perawatan P3K. 3, sedang, apabila luka yang dialami oleh si pekerja itu memerlukan tindakan medis, misalkan dijahit kah, harus diinfus kah, harus dibalut kah, dan lain-lain. Itu masuk ke sedang. Kemudian yang keempat adalah mayor, yaitu cedera yang menghasilkan cacat permanen, ya, cacat permanen tentunya, di mana dalam hal ini seorang tidak akan bisa bekerja lagi setelahnya dalam beberapa hari. Maka itu disebut mayor. Yang kelima adalah bencana, yaitu apabila suatu kejadian yang terjadi itu mengakibatkan kematian, kerusakan yang besar, atau pencemaran yang luas. Ya, inilah konsekuensi tadi. Jadi digolongkan menjadi 1 sampai 5. Pada kasus mengepel tadi kita perhatikan, seandainya apabila si tukang pel itu terpeleset, maka efek yang kemungkinan terjadi itu seperti apa? Apakah dia terpeleset akan langsung mati? Ya, tentunya tidak. Seandainya orang terpeleset langsung mati, maka akan banyak sekali kasus kematian gara-gara kejadian terpeleset seperti itu. Apakah dia akan langsung cedera permanen atau langsung patah tulang? Kemungkinan iya, tapi bukan ini. Karena apa? Karena kejadian ini sangat kecil sekali. Jadi dalam konsekuensi ini kita tentukan yang paling mungkin. Yang paling mungkin itu yang mana? Apabila seseorang terpeleset, yang dialami paling tidak hanya di perawatan P3K. Nah, sehingga dalam hal ini bisa kita kategorikan untuk konsekuensi kejadian terpeleset ada di 2. Sedangkan pada level kemungkinan tadi, ya, orang tersebut kita kategorikan pada tingkatan D. Sehingga dalam hal ini bisa kita tarik dalam matriks risiko D2. Jadi di sini bisa kita tarik ya D2, maka hasilnya adalah L. Nah, jadi kita bisa kategorikan orang yang pekerjaan yang ngepel lantai itu memiliki tingkatan risiko low risk. Ya, low risk. Nah, seperti itu. Itu cara dalam kita melakukan penilaian risiko. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan metode identifikasi bahaya? Identifikasi bahaya sebagaimana disajikan di awal tadi, bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya adalah dengan melalui 3 tahap. Tahap pertama, kita harus menentukan pekerjaannya. Jadi dalam tahap pertama ini, IBBR atau identifikasi bahaya ini dilakukan untuk semua aktivitas pekerjaan. Ibaratnya kita belum tahu pekerjaan itu memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi, sehingga semua aktivitas pekerjaan harus kita data. Kemudian, untuk masing-masing aktivitas pekerjaan itu, lalu kita buat tahapan-tahapan pekerjaannya. Lalu, setelah tahapan-tahapan pekerjaan itu tersaji, maka baru per tahapan itu kita identifikasi bahayanya. Kita tentukan bahaya apa saja yang ada di masing-masing tahapan tersebut. Sehingga
Dalam hal ini, kita sudah menyebutkan apa sih bahaya yang ada pada tahapan pekerjaan A, B, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh, identifikasi bahaya itu adalah seperti ini ya. Misalkan kita mau melakukan mobilisasi alat berat, maka kita breakdown tahapannya menjadi pengecekan alat berat, lalu menjalankan alat berat, dan memarkir alat berat itu sendiri. Kemudian kita sebutkan, di pengecekan alat berat itu ada bahaya apa saja. Oke, ada alat beratnya itu sendiri. Kemudian landasannya licin. Ya, ini sebagai contoh saja. Tapi bahaya yang lain masih banyak sekali dalam pengecekan alat berat ini. Yang kedua, menjalankan alat. Apa bahayanya? Laju dari alat tersebut. Benda di sekitar alat. Manusia di sekitar alat. Nah, itu termasuk dalam bahaya-bahayanya. Memarkir alat berat, apa saja bahayanya? Bisa manusia, bisa benda, bisa landasan alat tersebut. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan di poin yang keempat ini kita mempelajari tentang metode penilaian risiko. Bagaimana cara kita melakukan penilaian risiko? Penilaian risiko itu ditentukan dengan yang pertama, kita harus menyebutkan dulu risikonya apa dari bahaya yang tersaji di awal. Baru kemudian setelah itu, kita analisa kemungkinan dan juga konsekuensinya. Jadi pada tahapan yang kedua ini, analisa kemungkinan dan juga konsekuensi, kita diminta untuk menyebutkan berapa nilai kemungkinan dan berapa nilai konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, baru kemudian kita menyimpulkan nilai risikonya itu berapa, masuk ke kategori ekstrim, high, atau moderate, atau low risk. Nah, tersaji contoh daripada kasus yang pertama tadi, masih tentang mobilisasi alat berat, di mana dalam label bahaya tadi, di situ ada bahaya alat berat, landasan licin, dan seterusnya. Kemudian kita sebutkan dulu risikonya. Risiko pada alat berat bisa seseorang yang melakukan pengecekan alat berat bisa terbentur alat berat itu sendiri. Selain itu sebenarnya juga bisa muncul tersandung. Ya. Kemudian landasan licin, resiko apa yang muncul apabila ada bahaya landasan licin? Maka seseorang bisa mengalami jatuh terpleset. Ini kita tulis semua. Oke, kemudian laju alat berat. Kita sebutkan di situ risikonya. Jadi risikonya adalah alat berat terguling. Terus benda di sekitar alat bisa tertabrak. Manusia sekitar alat bisa tertabrak. Nah, itu adalah risikonya. Itu kita sebutkan semua. Sehingga dalam hal ini semakin ke kanan nantinya risiko itu akan semakin banyak. Satu bahaya bisa menghasilkan lebih dari satu risiko. Sehingga akan semakin banyak lagi. Kemudian untuk label kemungkinan dan juga konsekuensi serta nilai risiko itu ditentukan berdasarkan risiko-risiko yang telah disebutkan. Jadi setiap risiko itu akan menghasilkan satu penilaian. Contoh misalkan terbentur, kita itu kasih nilai D atau kecil kemungkinan. Kemudian konsekuensinya 2. Itu apabila seseorang itu terbentur, mungkin dia hanya akan mengalami P3K saja atau luka yang ringan. Sehingga bisa kita simpulkan nilai risikonya adalah low atau rendah. Contoh yang lainnya kita lihat di sini yang risikonya M. Alat terguling. Kenapa alat terguling itu risikonya M? Karena apa? Pada tataran konsekuensi, di situ dia tidak tergolong pada konsekuensi 1 atau 2, tapi dia tergolong konsekuensi 3, di mana dia bisa mengalami kerusakan yang parah. Nah, jadi kalau alat berat itu terguling, contoh misalkan kren terguling, sudah pasti di situ akan menghasilkan kerugian yang besar, sehingga konsekuensinya dinilai 3. Sehingga dalam hal ini nilai resikonya M atau moderate. Oke. Hasil penilaian risiko itu ditentukan secara general, di mana pada hasil penilaian tadi kita lihat di situ ada low dan juga moderate. Meskipun jumlahnya low itu banyak, ya,
Tapi di sini dalam kita menyimpulkan hasil penilaian risiko untuk generalisasi suatu pekerjaan, maka kita ambil hasil penilaian yang tertinggi. Jadi bisa kita simpulkan mobilisasi alat berat itu memiliki nilai risiko M atau moderate. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita menentukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu adalah upaya untuk mengendalikan resiko-resiko yang muncul sehingga resiko tersebut dapat diterima. Pengendalian resiko ditentukan berdasarkan 5 hal. Ini disebut sebagai hierarki pengendalian resiko, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Baik. Apa yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya. Contohnya adalah apabila kita menjumpai ada air yang tergenang di atas lantai, maka kita bisa mengeliminasinya dengan mengepel lantai tersebut. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengganti suatu bahan atau metode yang beresiko menjadi lebih tidak beresiko. Contoh pada pengecatan, di situ biasanya tukang cat akan menggunakan benzen. Benzen itu adalah zat yang karsinogenik atau menyebabkan kanker. Karena benzen itu sangat berbahaya, maka benzen diganti dengan toluen. Ini adalah bentuk substitusi. Kemudian selanjutnya adalah rekayasa engineering. Rekayasa engineering adalah modifikasi suatu alat sehingga suatu pekerjaan itu tidak beresiko. Contoh dari rekayasa engineering ini adalah pada saat kita mau melakukan pekerjaan di atas ketinggian, kita bisa memasang railing atau pagar di atas ketinggian supaya kita tidak jatuh. Atau apabila kita memperbaiki lampu karena kita tidak memiliki akses untuk bisa menggait lampu, maka kita menggunakan scaffolding atau menggunakan perancah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian administrasi, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan pengaturan manusia dan juga cara kerja sehingga menjadi lebih aman. Contohnya adalah pembuatan SOP, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan sosialisasi, seperti itu. Itu adalah pengendalian administrasi. Yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh anggota tubuhnya. Penggunaan alat pelindung diri ini merupakan bagian yang paling akhir dari pengendalian resiko. Nah, dari hierarki kontrol ini bisa kita masukkan dalam kolom IBPR atau identifikasi bahaya penilaian resiko menjadi kolom yang terakhir, yaitu di pengendalian resiko bisa kita tetapkan. Untuk resiko terbentur, kita membuat SOP mobilisasi. Bagaimana supaya tidak terbentur lagi? Oh, orangnya harus menggunakan helm. Oh, orangnya harus menggunakan sepatu safety. Seperti itu. Apabila pada resiko alat terguling ini misalkan, kita bisa tetapkan di situ ada pengendalian administrasi berupa memasang rambu kecepatan maksimal, membuat SOP mobilisasi, dan memasang sinyalmen, yaitu orang yang mengarahkan. Oke, pada resiko-resiko yang lain kita bisa menetapkan apabila suatu pekerjaan atau suatu tahapan pekerjaan itu dapat dikendalikan dengan metode eliminasi, maka kita bisa lakukan dengan eliminasi. Kalau tidak bisa dieliminasi, baru disubstitusi. Tidak bisa substitusi, baru kemudian direkayasa engineering, dan seterusnya. Itu merupakan suatu urutan. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian munculnya APD, tapi dinilai berdasarkan urutan itu. Bisa nggak dieliminasi? Bisa nggak disubstitusi? Bisa nggak rekayasa engineering? Bisa nggak administrasi? Baru kemudian APD. Seperti itu. Oke. Baik, dalam hal ini kita rangkum
di pembahasan identifikasi bahaya pengendalian risiko, bahwasanya identifikasi, penilaian dan juga pengendalian risiko ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap ya. Jadi yang pertama, penentuan aktivitas yang akan dilakukan analisa. Yang kedua, membuat tahapan atau langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, menentukan bahaya pada masing-masing tahapan atau langkah. Yang ketiga, melakukan analisa atau penilaian kemungkinan, konsekuensi dan juga resikonya. Yang kelima, itu adalah menentukan pengendaliannya berdasarkan hierarki kontrol risiko. Apabila kita sajikan ya, dalam bentuk tabel identifikasi bahaya penilaian risiko adalah seperti ini. Dalam pembahasan ini, Anda diminta untuk membuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada pekerjaan utama Anda. Apabila pekerjaan Anda itu adalah administrasi, menggunakan laptop, menggunakan komputer, maka tentukan apa aktivitasnya, apa tahapannya, bahayanya, resikonya, penilaiannya, dan bagaimana mengendalikannya. Oke, ini adalah sebuah tugas bagi Anda yang melaksanakan program online ini untuk membuat IBPPR untuk nanti kemudian diserahkan kepada kami sebagai bentuk portofolio yang kami lampirkan dalam berkas uji kompetensi Anda. Oke, sampai sini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.